Puji Tuhan, kembali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita bisa beribadah, bisa bersekutu, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Terima kasih untuk Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Saya bercerita sedikit, hari Jumat kemarin saya divaksin, tapi khusus wilayah Rajek dan mungkin dari sekitar Pasar Kemis kali. Hamba-hamba Tuhan, saya tanya sama gembala-gembala, saya tanya kalau buat masyarakat atau buat jemaat, oh itu nanti belakang. Jadi apalagi saya mau disuntik, diperiksa di tensi, darah saya, tensi saya naik. Kok bapak naik tensinya? Bapak tegang ya? Oh enggak, saya bilang saya enggak tegang kok. Coba bapak ini dulu, tenang dulu. Ya saya tenang dulu kan. Tenang dulu, rupanya ketenangan itu yang bisa menurunkan tensi. Dan akhirnya memang tensi saya baru kembali normal, baru disuntik. Dilemesin Pak, tangannya saya lemesin. Ternyata nggak rasa sakit apa-apa. Ya. Misalnya tadi kemarin juga yang sama-sama duduk ya, para hamba-hamba Tuhan itu duduk. Ada satu ibu-ibu muda dingin semuanya. Badannya dingin, tangannya dingin, udah kayak es. Kenapa Bu? Atau saya udah ketakutan dulu. Coba. Belum disuntik, rupanya yang bikin orang takut itu waktu lagi jarumnya diginiin. Akhirnya itu yang bikin mungkin orang takut. Kita kan bisa lihat di TV ya. Tentara sama polisi aja bisa ngejerit karena disuntik. Ternyata begitu masuk, terus loh, nggak ada rasa. Besoknya baru ada rasa pegal-pegal di sini. Jadi nanti bagi usia yang di atas 60, kayak saya kan di atas 60 itu 28 hari kemudian vaksin yang kedua. Tapi bagi usia yang 60 ke bawah, itu kalau nggak salah kemarin 18 hari untuk vaksin yang kedua. Jadi artinya saya vaksin yang kedua, jatuhnya kalau nggak salah di tanggal 2 April. Ya, saya istirahat dulu katanya 30 menit, kalau nggak ada gejala, boleh pulang. Tunggu 30 menit, nggak ada apa-apa, pulang. Ya itulah vaksinnya, ternyata vaksin buat sebenarnya hanya buat membangkitkan imun kita aja sih, menguatkannya. Tapi selebihnya daripada kita seharusnya yang paling utama adalah menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat. Semuanya kebagian. Kalau vaksin ini semuanya kebagian. Nanti di kecamatan, di kelurahan, nanti RT sendiri yang nanti yang memberikan penjelasan kan ada kartu penduduk. Jadi nanti tiba saatnya semua masyarakat dapat vaksin gratis, nggak ada yang bayar-bayar. Jadi mengenai keraguan-raguan, mengenai ketaatan, kita akan belajar dari Abraham. Kita tahu kisah lama tentang Abraham. Kita sama-sama buka dulu tentang Abraham ini. Sebelum kita ke perjanjian lama, kita coba belajar dari Ibrani pasal 8. Kalau sudah dapat Ibrani pasal 8, kita bisa lihat sama-sama Ibrani pasal 8 apa yang dikatakan di situ. Ibrani pasal 8 ayatnya Ibrani pasal 8, maaf, Ibrani 11 ayat 8. Iya. Ibrani 11 ayat 8. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Kalau enggak di sini ada. Nah, Ibrani 11 ayat 8. Kita baca pelan-pelan ya. 2, 3. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Di mana imannya? Dia berangkat aja, padahal tempat yang akan dia tuju itu dia tidak diketahui dia. Jadi apa kata Tuhan? Abraham pergi.
Abraham, kamu ke sana, ke sana. Abraham, kamu pergi melakukan itu, pergi. Jadi nggak ada tanya, nggak ada berpikir di pikirannya, itu nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena memang Abraham di pikirannya atau di hatinya tidak ada sesuatu yang dia tahu. Dia hanya mau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Itu kita baca tadi ya. Karena iman Abraham taat. Karena keyakinan dan kepercayaannya yang begitu sangat mendalam kepada Tuhannya, dia taat, dia mengikuti, nggak ada bantahan. Dan dia disini, Abraham pergi, nggak dibantah. Mau kemana Tuhan? Nggak tanya. Saya pergi kemana Tuhan? Nggak nanya begitu Abraham. Saya di sana mau ngapain Tuhan? Nggak nanya gitu Abraham. Pokoknya Tuhan bilang kamu pergi, pergi. Dia nggak buat pertanyaan, dia nggak berpikir dalam hatinya dan juga dalam pikirannya. Dia nggak ada di situ, bersih dia ikut. Itulah dikatakan iman. Itulah dikatakan ketaatan. Jadi salah satu iman adalah ketaatan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik, dan tanah Kanaan nanti kemudian kita bisa bercerita menjadi milik keturunannya. Itulah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Abraham masih ingat siapa istrinya? Sarai. Sarai sebenarnya orang lain atau masih keluarga? Masih keluarga. Satu bapak, dua ibu. Nanti kita minggu depan kita akan bercerita tentang apakah si Abraham punya kesalahan waktu lagi dia di Mesir. Kita minggu depan kita akan bercerita tentang itu. Tapi sekarang kita akan bercerita tentang ketaatan. Kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1. Tadi kita di sini dikatakan kelihatannya Ibrani Paulus kayaknya mengutip dari Kejadian. Kita buka dalam Kejadian 12 ayat 1. Sudah dapat? Ya, ini dia. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, Tuhan mengatakan sesuatu kepada Abraham. Pergilah, katanya. Kemana? Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi Abraham itu dari tempat yang tadinya dia nyaman di situ, daerah wilayah di mana dia dulu tinggal itu wilayahnya termasuk daerah subur. Tetapi Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke satu daerah yang dia belum ketahui. Bahkan Tuhan bilang, tinggalkan bapakmu, tinggalkan tempat pekerjaanmu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan semua yang ada bersamamu, tinggalkan itu, pergi ke sana yang nanti akan kutunjukkan. Jadi belum diketahui itu, nanti kutunjukkan kepadamu. Sekarang pergi Abraham. Seperti tadi yang saya bilang, dia nggak bertanya, dia nggak mikir, pokoknya dia pergi. Bersama siapa dia pergi? Istrinya Abraham, Sarai, dan keponakannya Lot, anak dari adiknya si Haran. Mereka bertiga pergi. Ayo kita pergi. Nggak ada disebut-sebut. Padahal jarak mereka pergi jauh. Kalau kita bilang nanti kalau mereka di daerah Kanaan, karena Kanaan itu cukup luas, mungkin ada sebesar pulau
Jawa ini aja Pulau Jawa Barat ini kan ada sekitar panjangnya 250 km di tanah-tanah. Lumayan juga besarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih itu, apa yang ingin kita petik dari peristiwa ini? Apa yang ingin kita ambil dari peristiwa ini? Abraham di saat dia dipanggil Tuhan, dia nggak bertanya. Kalau boleh demikian juga untuk kita semuanya. Di saat Tuhan berbicara kepada kita, di saat Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, pergi, jangan kita tunda-tunda, jangan kita menolak, jangan banyak tanya, jangan banyak berpikir, pergi. Padahal Abraham nggak tahu. Demikian juga kalau Tuhan berbicara kepada kita saat ini, kalian keluarga besar GBI Raja, pergi kalian ke sana. Nggak usah tanya, kemana Tuhan? Nggak usah, pergi. Karena Tuhan yang berbicara, karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang mengatakan itu kepada kita pergi, maka kita harus pergi. Jangan ada di pikiran kita atau di hati kita sesuatu. Taat. Tuhan bilang, kamu kerjakan ini ya. Nggak usah tanya. Masih ingat lu? Tuhan bilang, buatlah sebuah perahu. Apakah lu bertanya? Apakah lu berpikir? Tidak. Padahal waktu itu bukan musim hujan. Padahal dia bikin perahu juga bukan di pinggir pantai. Ya? Tapi Nuh taat. Nuh melakukan, Nuh melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu yang perlu kita ingat. Kalau Tuhan menyampaikan kepada kita, saat ini Tuhan berbicara, berdoalah kepadaku. Mungkin nanti malam, berdoalah kepadaku nanti malam. Kalau Tuhan bilang begitu, berdoa. Nggak usah kita bertanya, untuk apa Tuhan saya berdoa nanti malam? Jangan ditanya. Nggak usah berpikir. Karena Tuhan bisa berbicara melalui hati kita, bisa berbicara melalui pikiran kita, kalau kita membuka diri kita dengan Roh Kudus. Bukalah hati kita, bukalah pikiran kita, supaya Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Dia akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Tuhan bilang nanti malam kalian berdoa. Sekali lagi, jangan tanya. Laksanakan berdoa. Apa yang Tuhan mau, nggak usah berpikir. Apa maksud Tuhan, nggak usah berpikir. Laksanakan aja. Seperti tadi yang dikatakan kepada sampai Abraham, nanti akan kuberitahu. Jadi jangan bertanya dulu. Laksanakan dan lakukan dulu firman Tuhan. Baru nanti kita lihat hasilnya apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Demikian juga kepada Abraham. Sebagai bapak bangsa, kitalah cucu buyutnya. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mari kita, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa bekerja, supaya Roh Kudus bisa bekerja di hidup kita, supaya Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kita, supaya Tuhan sendiri yang mengarahkan hidup kita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, belajar dan bacalah terus firman Tuhan, karena firman itu sendiri nanti yang akan mengarahkan dan menunjukkan kepada kita kemana kita harus berpergi, kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak pernah dengar firman, nggak pernah baca firman, nggak pernah doa, apa yang ingin Roh Kudus sampaikan buat kita? Kok selama ini aku doa nggak pernah lulus doa aku? Kita belum mengerjakan apa-apa, kita belum melakukan apa. Abraham sebagai sebuah contoh yang hebat. Kemarin saya buat sebuah contoh dari Nuh. Di
Di sebuah tebing, Tuhan bilang, no, negeri ini akan kubuat musnah. Buat bagimu sebuah perahu. Hanya engkau dan anak mantu dan anak mantumu yang ada di perahu. Lu nggak bantah, lu nggak berpikir. Dia ambil papan, cari papan yang terbaik, dia gergaji, dia cari balok yang terbaik. Tuhan ukurannya sendiri, Tuhan yang sampaikan, bukan menginginkan dia, bukan. Lu membuat perahu bukan karena keinginannya, tapi Tuhan perintahkan. Tingginya segini ya, no? Tuhan bilang, panjangnya segini, no? Lebar perahu itu segini, no? Bikin 3 tingkap ya. Bikin kamar-kamarnya. Wah, patuh. So, kan harusnya kan dia bikin. Buat apa ya Tuhan aku bikin ini? Kok nggak ada hujan? Jauh dari pantai. Kok aku di sini? Nggak ada gitu. Ya kerjakan. Kalau kita ingin melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, lakukanlah perintah Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan kehebatannya dalam hidup. Salah satu kehebatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sampai detik ini kita tetap sehat. Amin. Ini bukti kasih nyata. Apakah kita nggak harus berterima? Harusnya berterima kasih. Harusnya kita bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk kita berkumpul, untuk kita bersekutu, untuk kita bisa memuji Dia, bahkan kita bisa mendengarkan firman-Nya. Harusnya kita bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan, masih Engkau berikan aku kesempatan untuk aku bisa beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu untuk aku belajar taat seperti Abraham. Itu harusnya. Hamba-Mu Nuh, Abraham berhasil. Hamba-Mu juga Abraham dan Nuh berhasil. Apakah kita nggak bisa berhasil? Berhasil. Tapi dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan. Nggak usah terlalu berpikir panjang. Nanti gimana ya? Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira sanggup nggak ya? Kira-kira mampu nggak ya? Kira-kira aku kuat nggak ya? Nggak berpikir sih. Tapi lakukan dan laksanakanlah perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita kerjakan itu, kita akan melihat hasil. Itu mengenai ketaatan. Mengenai imannya. Apa iman Abraham? Dia keyakinan dan kepercayaannya full sama Tuhan ya. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, percaya, nggak ada lagi kata ragu, nggak ada lagi kata bimbang, nggak ada lagi kata begini, nggak ada. Itu percaya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu sepenuhnya. Berarti kita pertaruhkan dalam seluruh hidup kita sama Tuhan. Kalau kita mau mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, serahkan. Itu iman. Tapi kalau kita masih ada ragu, kira-kira kalau aku serahkan, gimana? Bukan menyerahkan. Itu bukan iman. Kalau kita berbicara tentang iman, sepenuhnya 100% itu kita berserah. Sekali lagi saya bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu sepenuhnya. Berarti hidup kita ini, seluruhnya jiwa kita dan roh kita ini, milik Tuhan, serahkan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kerjakan, lakukan Tuhan. Itu namanya iman. Jadi kita ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita. Kalau Roh Kudus bilang kamu lurus. Nggak usah ada perapatan kau berpikir. Ada perapatan nih. Kemana nih?
arahnya apa ke kiri apa ke kanan, kan Tuhan bilang jalanlah terus. Kan Tuhan tadi bilang jalanlah terus sampai ke perapatan, kita nggak usah berpikir ke kiri apa ke kanan. Ingat apa yang Tuhan bilang, jalanlah terus. Jalan. Kalau kita masih berpikir di simpang jalan, nanti kita ragu. Ini enggak ya? Karena bukan. Nanya lagi. Padahal Tuhan bilang, jalan terus. Jadi nggak usah kita. Itu iman. Jadi mari kita serahkan hidup kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kan ada nggak doa itu yang enggak? Mintalah kepada aku dalam nama aku, maka aku akan melakukan. Kenapa Tuhan bisa melakukan itu? Karena kita selalu mengucapkan namanya, selalu kita panggil namanya. Bagaimana cara kita memanggil namanya? Apakah hanya dengan berteriak kita panggil nama dia? Tuhan, Yesus, aku ingin ini loh. Aku ingin makan tadi. Makanya Tuhan bilang aku akan melakukannya. Kalau engkau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, bagaimana caranya meminta sesuatu kepada Tuhan? Tahu dong kita cara kita kalau meminta sama Tuhan. Ngerti cara kita meminta kepada dia bagaimana? Masa kita minta sama Tuhan sampai telah pinggang? Tuhan, minta dong. Gue belum makan nih. Kira-kira pantas nggak kita bilang itu? Atau kita bilang, Tuhan, gimana nih? Masa hujan terus? Berhenti dia hujan. Gue mau jalan nih. Pantas nggak kita ngomong itu? Tuhan bilang dalam Matius, apa dia bilang? Masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu, dan Jadi Tuhan ingin kita berbicara secara pribadi. Masuk kamar, tenang, berdoa. Rupanya Tuhan punya kerinduan untuk kita, supaya kita berdoa dengan tenang untuk menyampaikan sesuatu kepada masuk kamar, kunci pintu, berbicara sama Tuhan. Kemarin Tuhan, aku melakukan sesuatu. Aku nggak bisa lepas dari masalah Tuhan. Tapi aku tahu aku mempunyai Allah yang sanggup melepaskan aku dari masalah. Tapi biarlah semua atas kehendak-Mu. Jangan biarkan pikiran dan hatiku yang bekerja. Enak kan? Lemah-lemah. Jalan. Besok pun demikian. Jadi biarkanlah Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang menuntut. Biarkan Tuhan yang mengarahkan hidupmu. Jadi yang pertama tadi kita berbicara tentang ketaatan. Yang kedua iman. Jadi kalau engkau betul-betul sungguh beriman, sungguh-sungguhlah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu dan semuanya buat kita. Dia berikan yang terbaik buat kita. Dia arahkan, dia buat kehidupan kita bisa kita nikmati. Walaupun mungkin kita berbicara pas-pasan doang, tapi Tuhan masih memberikan kita sehat. Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk melakukan tugas kita. Apakah kita nggak bilang terima kasih untuk itu? Kita harus bilang terima kasih untuk itu. Dari hal kecil saja kita sanggup mengucap syukur, Tuhan pasti memberikan hal yang besar dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus,
Saya tidak panjang lebarkan firman ini, tetapi ingat, firman disampaikan kepada Abraham, pergilah. Abraham pergi. Taat, percaya, dan yakin, itulah imannya. Apakah Abraham berhasil menikmati dari ketaatan dia? Berhasil. Anak cucunya mendiami daerah Palestina sampai detik ini. Tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan itu bagi keturunannya, Ishak, Yakub. Dan Tuhan juga akan memberikan kita yang terbaik dalam hidup ini. Di depan kita akan berbicara bagaimana Abraham di tanah Mesir. Apa yang dia lakukan? Apakah ada kesalahan di sana? Kita akan lihat itu minggu depan. Kesalahan apa yang Abraham telah buat? Padahal tadi kita berbicara tentang ketaatan dan iman. Tapi kok dia bisa melakukan kesalahan? Di minggu depan kita akan lihat itu. Jadi demikianlah firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya firman